Ya, lapangan waktu itu saya masih ingat juga ya, kita kan punya waktu itu punakawan teman-teman saya yang sesama memikirkan negara ini pernah menghadap Bapak. Ya. Ada kritik juga waktu itu bahwa serdadu itu kan bukan untuk bertani, serdadu itu kan untuk bertempur Ya, gitu betul, lah. Ya, betul sekali itu. Ya, betul kan? ya, Ya, betul ya sekali itu. Bagaimana waktu itu? Ya, bahwa yang dikerahkan untuk di pertanian adalah para bintara pembina desa. Dia tugasnya memang bukan untuk bertempur. Bintara bukan? Bintara pembina desa. Tugasnya adalah untuk menyiapkan komponen cadangan. Membina masyarakat sehingga masyarakat mempunyai ketahanan. Ketahanan bukan ketahanan terhadap perang saja. Ketahanan pangan, ketahanan. Jadi yang bergerak itu di sawah-sawah itu adalah para babinsa. Yang memang kerjanya sama-sama dengan masyarakat siang malam. Oh, babinsa itu memang di tugas utamanya itu. Iya. Bukan untuk bertempur ya. Tapi untuk menyiapkan masyarakat. Seperti dulu zamannya Pak Dirman itu, ya masyarakat desa itu ya. Iya, kan kita punya strategi perang rakyat semesta kan itu. Jadi kalau kita berperang bukan hanya TNI-nya saja, rakyatnya juga ikut berperang. Memang kita kan bangsa patriot. Yang menjaga bangsa ini bukan tentara, dari dulu juga yang mempertahankan jadi awal-awal kan bukan tentara juga, rakyat juga sama-sama. 10 November Hari Pahlawan ke rakyat. Gitu. Nah ini harus dipelihara ini. Gitu. Antara lain Babinsa tugasnya itu, maka dia harus dekat dengan rakyat. Jadi Babinsa ini sebetulnya merupakan simbol dari kemanunggalan TNI dengan rakyatnya. Saya baru tahu ini sekarang Pak. Maka dia bersama-sama dengan rakyat. Waktu itu terus terang saya juga, waduh, gimana ini kritik ini gimana? Tapi ternyata jawabannya itu. Iya. Jadi memang bersama-sama rakyat yang malam di situ dia. Hebat ya. Apakah ini ada hubungannya dengan waktu itu saya masih remaja? Saya ingat Pak Harto kan punya suatu program yaitu ABRI Masuk Desa. Apakah itu ada hubungan Pak dengan Babinsa ini? ABRI Masuk Desa itu adalah tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh para Babinsa. Atasannya Babinsa itu Dan Ramil, atasannya Dan Ramil adalah Dandim yang bekerja sama dengan LKMD kalau di desa. Kemudian ada permasalahan apa di desa itu disampaikan kepada Pak Camat dengan Dan Ramil, ke Dandim dengan Pak Bupati. Contohnya belum ada jalan tembus ke sana. Nah, mereka minta seperti ini diinformasikan ke atas. Sehingga dibuat program oleh Pemda pembuatan jalan ini, jalan tembus tersebut dengan ABRI Masuk Desa. Gitu. Jadi itu bukan lebih hemat, bisa lebih cepat. Waktu itu kan dari kelompok yang tidak setuju kan dikatakan ini adalah alat ABRI untuk memperkuat kekuasaan ABRI di negara ini. Boleh-boleh saja orang berbicara seperti itu, tetapi bahwa konsep pertahanan negara kita adalah pertahanan rakyat semesta. Maka rakyat adalah ibu kandung TNI. Maka TNI harus tahu benar kesulitan rakyat di sekitarnya dan turut menjadikan solusi, bukan masalah malahan, solusi. Ya, dengan cara ABRI Masuk Desa waktu itu, kan TMMD, sehingga tentara itu kembali lagi ke rakyat, gitu. Ada nuansi bersama dengan rakyat, tahu kesulitan masyarakat, bahwa rakyat itu ibu kandungnya. Rakyat juga dekat dengan TNI, karena apabila negara ini diserang, maka yang berperang bukan hanya TNI saja, rakyat juga ikut bersama-sama. Nah kalau dia nggak pernah ketemu sama rakyatnya, gimana dia bisa kenal? Kemudian kan selalu ada gerakan ke kiri, ada gerakan kanan. Karena gerakan ABRI Masuk Desa, kemudian setelah order reformasi tiba, ada istilah baru, ABRI kembali ke barak. Ada itu hubungannya dengan ini? ABRI memang kembali ke barak, bersyukurlah. Selama ini kan baraknya kurang.
barak perumahannya kurang, mudah-mudahan dengan kembali ke, ya memang sudah punya ke barat, tapi tidak bisa dipisahkan dengan rakyat, sampai kapanpun tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Dan nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Iya. Jadi memang doktrin kita seperti itu, jangan disamakan dengan negara-negara lain. Iya. Ya, sebab saya juga masih ingat, saya terus terang waktu itu kan sangat pro kepada apa yang dilakukan TNI, membantu rakyat itu mengharukan bagi saya. Tetapi saya dikritik ya oleh sekelompok pemikir yang merasa lebih mengerti tentang TNI, bahwa Pak Jaya itu jangan ikut-ikutan masalah yang Anda nggak ngerti gitu loh. Duh, saya apa salahnya kalau TNI bantu rakyat bertani kan mestinya bagus, tak bisa itu, pokoknya nggak benar itu ya. Jadi center of gravity pertahanan negara atau Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah manunggal atau kebersamaannya rakyat dengan TNI. Selama rakyat dengan TNI bersatu, nggak bisa orang mengalahkan bangsa Indonesia ini. Negara besar manapun juga nggak bisa. Ya, kalau kita boleh ambil contoh Vietnam juga ya. Betul. Ya, mau Amerika, mau jungkir balik pakai apapun, kalau sudah rakyat nggak bisa dilawan. Nggak bisa. Makanya dari luar mempengaruhi sedemikian rupa agar dipisahkan supaya bisa. Oh, itu termasuk strategi pemecah belahan itu. Iya. Demi memperlemah kita ya. Iya. Ingin masuk paling gampang pisahkan dulu TNI dengan rakyat. Dan celakanya ada yang percaya. Ya wajar-wajar saja. Ya saya sih terus terang suka lah dengan cara Anda selalu menyebutkan itu wajar-wajar saja. itu cara berpikir yang sangat bagus lah menurut saya. Ya. Tapi kembali lagi Pak, sekarang ini jadi Anda sebetulnya Anda menyerahkan sekarang kepada rakyat. Apakah rakyat itu menghendaki Anda menjadi presiden atau wakil presiden, Anda serahkan kepada rakyat? Ya, demokrasi itu kan kekuatan rakyat. Gitu. Jadi nggak ada upaya Anda untuk mengajuk-ngajukkan diri, memaksakan diri supaya dipilih menjadi presiden, ada nggak itu? Menjadi seorang pimpinan nasional itu bukan hanya asal-asalan saja maksa-maksain begitu saja kan gitu kan. Tapi kan orang harus melihat latar belakang, rekod segala macamnya. Itu kan kepercayaan gitu. Jadi biarkan rakyat yang menentukan ya. Dan keputusan rakyat, Anda akan kembali lagi ke salah satu filosofi TNI yang saya kagumi, legowo. Ya, apapun juga. Ya. Keputusan rakyat harus sama-sama kita legowo. Kita bersatu untuk mendukung apa yang sudah diputuskan oleh rakyat. Ini belakangan kok saya merasa ada semacam gejala bahwa politik kita ini bukannya politik yang saling menghormati dan saling menghargai, tapi justru saling menghujat. Bahkan kalau perlu memfitnah, bahkan kalau perlu mencelakakan. Bagaimana pendapat Anda? Itu menurut saya itu politik orang yang sudah kehabisan akal. Orang yang sudah kehabisan akal. Kalau orang berakal sehat, maka dia sadar bahwa setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban. Hak dipilih dan kewajiban memilih juga punya. Jadi biarkan orang yang punya hak itu berjalan. Berkompetisilah dengan sehat. Kita bangsa pejuang kok. Bangsa patriot, satria kok. Gitu. Bisa Anda ungkapkan lebih mendalam bahwa kita ini bangsa pejuang, bangsa kesatria? Satu, kita punya budaya yang luhur yang luar biasa. Bangsa patriot itu Pak Jaya cek mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada 700-an lebih suku di Indonesia ini. Tiap-tiap suku itu pasti punya senjata, Pak. Orang nikah aja pakai senjata keris, pakai badi, kan gitu. Ada senjata. Iya ya,
Kalau dipikir nikah kok bawa keris buat apa ya? Iya. Jadi setiap saat dia siap mencabut kerisnya apabila jati diri. Apabila jati dirinya atau jadi kelompok atau negaranya terusik. Dia nggak takut mati, Pak. Dan bukan hanya punya senjata, dia pun dilatih. Dari Sabang sampai Merauke, berapa suku, tidak ada suku yang tidak punya tarian perang, Pak. Tari perang. Tari perang, itu kan metode untuk latihan. Gitu. Nah, orang-orang yang dari seperti ini pasti berbudi luhur. Dia walaupun dilatih punya senjata, dilatih, dia tidak untuk menindas. Dia tidak untuk menindas yang kecil, yang lemah. Justru sebaliknya melindungi. Bukti, pada saat menjelang Sumpah Pemuda, kita menggunakan bahasa Indonesia itu bahasa mana sih? Bukan bahasa Jawa yang paling banyak orangnya, atau Yong Sumatera, atau Yong Celebes, atau Yong Borneo, tidak. Tapi bahasa Indonesia, tolong koreksi kalau saya salah, diambil dari tempat Gurindam 12. Pulau Penyengat. Kalau dikasih yang besar, menentang semuanya. Tapi begitu dikasih yang kecil, oh iya nggak apa-apa, kecil gitu. Makanya setiap ada kekuatan besar, dia tidak menindas yang kecil. Contoh lagi yang terbaru, Bapak ingat waktu peristiwa 4.11, umat Islam berkumpul semuanya di Monas sampai ke pinggir-pinggiran. Di situ ada seorang pasangan yang agama Katolik akan menikah, akan melakukan sakramen pernikahan. Iya, ya kan? Iya. Mereka kesulitan? Tidak. Malah Jalannya dibersihkan, jalan. Itu bukti kekuatan yang besar melindungi yang kecil. Yang kuat melindungi yang lemah. Yang kuat melindungi. Itulah rakyat Indonesia yang sejatinya. Sejatinya. Cuma kadang-kadang ada yang nggak sejati ya Pak ya. Ya, namanya wajar lagi. Wajar lagi. Kehabisan akal. Iya, kan main. Bagus sekali Anda mengisahkan itu. Tapi kalau ngomong-ngomong ya, saya tadi mengenai semua suku bangsa di Indonesia selalu punya senjata dan punya tari perang. Ya. Baduy punya, Pak. Baduy setahu saya, Baduy ini kan satu suku yang sangat cinta damai, dan sangat tidak militan lah gitu. Yeah. Mereka juga punya. Kan punya parang nggak dia? Punya ya. Punya parang, Pak. Dan gabungan parang itu sebetulnya dengan pertanian juga ya, Pak. Iya. Biasanya kan untuk untuk pertanian. Itu kan untuk petani. Jadi rupanya itu Anda tadi bantu petani itu ya memang harusnya begitu, wajar itu Pak ya. Bahkan kodrat itu. Memang kita dikasih tanah yang luar biasa, ya kan? Anugerah biasa. Ini untuk dimanfaatkan tanahnya ini. Jadi Bung Karno dulu pernah mengatakan pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, bahwa bangsa ini harus menyiapkan ketahanan pangan kalau ingin selamat. Kalau perlu dengan cara revolusi, wujudkan ketahanan pangan. Fakultas Pertanian Indonesia itu sekarang jadi IPB itu, Pak. Itu Bung Karno katakan itu. Visioner beliau. Dan sekarang benar bahwa makan menjadi suatu hal yang sangat kritis. Iya. Bahkan krisis untuk dunia ini, Pak. Ya. Pangan ini nanti perang itu bukan lagi rebutan minyak, tapi rebutan makan nanti, Pak. Wah, sebetulnya senang sekali berbincang-bincang dengan Anda karena ternyata Anda sekarang sudah bukan lagi serdadu. Ya sudah pensiun saya. Ya makanya Anda filosof sudah sekarang ya, yang banyak memikirkan kehidupan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Ya mungkin tempaan saya yang bertubi-tubi selama saya berapa kali saya sudah meninggal. Tetap nggak jadi kan gitu kan? Ceritanya gimana tuh? Ya? Berapa kali mau meninggal? Jadi ini suatu cerita yang pertama kali saya bertugas di Timur Timur. Itu berapa kali saya secara logika itu harusnya saya sudah gugur di sana. Gugur kena tembak? Iya kena tembak, tapi saya
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu saya pulang ini orang lain cuti, saya harus berangkat lagi gitu loh. Berangkat ke tempat yang sama? Yang sama. 13 bulan saya berangkat. Ya. Sampai di pelabuhan, Panglima saya Pak Edi Sudajat. Oh, iya Pak ya. Tot, kamu ikut Batalion 320. Jadi yang lainnya pakai polisi bawa ini pulang, saya ke 320. Tetapi sampai saya dapat informasi bahwa ditunda lagi keberangkatannya 2 bulan karena kapalnya rusak. Dulu kan kapalnya kapal lama-lama dulu kan, Iya. rusak. Disitulah saya menghadap Panglima saya mau kawin. Kaget, loh kamu belum berangkat? Belum Pak, ditunda. Loh kok kamu nggak kawin? Saya bilang, Pak, saya ini anak tertua, saya bilang gitu. Kalau saya berapa kali mau mati. Kalau saya tidak kawin, nanti generasi saya tidak bulan, saya kan anak tertua kan, bilang gitu. Kamu ngarang-ngarang saja. Tapi ngomong-ngomong mau mati itu, apakah ada pernah tertembak di waktu itu? Saya ditembak kurang lebih 1 jengkal di atas saya itu dengan roket launcher, nancap di pohon dan tidak meledak. Ada lihat itu? Iya lihat, di atas kepala saya, anak buah saya udah teriak semuanya. Ya saya lihat, waduh. Tapi waktu itu memang ada siap mati ya? Semua yang berangkat ke sana kan memang mana rebutan mati kalau perlu. Jadi kalau kita sudah berdoa berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa kan apapun juga tergantung takdirnya kan. Jadi begitu nancap seperti ini, kok tidak meledak gitu kan? Tidak meledak. Maka ilmu agama saya tidak masih banyak harus belajar, tapi ilmu keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa karena saya pernah membuktikan pada diri saya sendiri. Itu aja. Itu bukan ilmu, itu keyakinan. Iya, itu keyakinan. Itu ya. Itu jauh di atas ilmu, Pak. Kalau ilmu itu kan bisa dipelajari, kok keyakinan. Ya, emang makanya saya bilang tempaan itulah yang membentuk saya. Iya. Sehingga ya bicara kematian itu suatu hal yang hak. Oke. Ya, hak manusia kan dan kewajiban manusia untuk meninggal kapan saja kan itu. Dan ya Anda benar sekali kalau kita ingat di Wayang Purwa, tokoh yang paling sangat dihormati kan Bisma Dewa Brata. Dan Bisma ini satu-satunya manusia yang diberi hak oleh para dewata untuk menentukan saat matinya sendiri. Cuma dia Pak. Dan sebaliknya Rahwana dihukum nggak bisa mati Mas. Susah malah. Jadi filosofi kematian Anda betul-betul dahsyat itu. Ya sekali lagi Pak Gatot, saya yakin kalau mau diteruskan ini saya kira nggak akan berhenti ya dunia di sini, tapi waktu membatasi kita. Bolehkah saya menyimpulkan dari pembicaraan ini bahwa Anda sebenarnya menyerahkan apa yang akan Anda lakukan ini sepenuhnya kepada rakyat Indonesia. Betul. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi dalam konteks luas 1000% bahkan lebih saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidup saya. Sedikit saya koreksi, maaf itu. Iya bagus itu Pak. Kalau konteks lebih luas. Jadi kalau dalam konteks politik dan demokrasi itu karena di tangan rakyat. Tetapi saya hakul yakin yang menentukan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang lainnya lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wah.